Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ini untuk Cancer ya. Untuk Cancer tentang kejutan energi di sisa tahun 2021 tentang kejutan indah yang akan datang di sisa tahun 2021 itu, dan itu tinggal 1 bulanan lebih lah ya, dikit ya. Um, Ini karena kita berbicara tentang kejutan indah, tentu yang baik-baik yang akan kita lihat ya. Apa sih yang akan datang di sisa tahun ini ya. Tapi ini general dan ini umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Cancer yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku. Dan juga readingan ini itu, oh, tidak timeless ya, sorry. Kebiasaan ngomong gitu loh, sorry ya Cancer. I'm so sorry. Ya, untuk kalian yang merasa cocok ya dengan readinganku dan ingin lebih spesifik dibaca langsung ke energinya kalian, kalian bisa ambil personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Dan itu berbiaya tapi masih sama tetap tarifnya ya. Aku betulin duduk, ada bayanganku di sini. Oke, untuk Cancer di sisa tahun 2021, kejutan indah apa yang akan terjadi di dalam hidupmu ya? Kejutan indah yang datang di sisa tahun. Kejutan indah di sisa Cancer. Release. Eight of Summer. Awaken. Three of Summer. And Prince of Autumn. Cancer, ada sesuatu yang mengganggu kamu ya, yang datangnya dari masa lalu atau traumatik masa lalu ya. Kayak kamu disuruh move on di sini. Apakah kamu ada hubungan cinta yang sulit sebelumnya, yang susah banget? Kamu ngerasa keterikatan sama dia atau teradiksi atau ketergantungan sama dia, tapi kamu juga susah untuk melepaskan gitu loh. Macem-macem ya. Biasanya sih kenapa sih nggak bisa lepas? Biasanya sih ada kekecewaan, dendam, karena sebenarnya udah tahu nih kalau nih sama dia nih nggak bakal bahagia gitu, tapi susah banget sih ngelepasin orang ini gitu. Karena em, jadi ada ketergantungan gitu. Karena apa? Karena bisa jadi dia tetap ada di situ karena ya itu dendamnya itu, karena mungkin merasa sudah banyak berkorban tapi eh, apa ya, dikecewakan gitu ya, ternyata dia tidak sesuai dengan keinginanmu, atau kamu menginginkan dia menjadi yang seperti yang kamu harapkan tapi tidak bisa seperti itu gitu ya. Ini namanya cinta dengan penuh pengharapan. Menurut aku sih bukan cinta ya, karena cinta yang sesungguhnya itu cinta tulus. Cinta yang tulus itu tidak mengharapkan balasan apapun sesungguhnya ya gitu. Tapi kalau orang berbicara cinta tapi punya banyak harapan tuh sebenarnya bukan cinta. Aku ngasih tahu aja gitu loh. Ya itu yang namanya harapan. Kenapa kamu masih sama dia? Ya karena kamu merasa harapanmu belum terpenuhi dan masih terus saja berharap. Padahal udah tahu ya kalau dia tidak bisa diharapkan gitu loh. Ya, di sini aku lihat terjebak banget sih sebelumnya kamu ya, terjebak dengan situasi masa lalu yang membuat kamu terluka. Di sini kamu diminta untuk melepaskan kecewaan itu ya, dan menentukan arah untuk hidupmu. Tidak menentukan sendiri sih sebenarnya, ketika kamu mulai melepaskan kamu tahu kok
langkah kamu harus kemana arahnya gitu ya, dan menjadi orang yang lebih fleksibel, awaken, fleksibel, fleksibel, punya perspektif yang berbeda ya. Jadi kadang ada orang yang kena masalah datang gitu ya, datang masalah atau kesulitan-kesulitan yang datang, dia langsung stres, kaku, nggak tahu harus gimana, stres banget, nggak bisa mikir, segala macam, stagnan. Tapi orang yang fleksibel, orang yang punya perspektif yang berbeda, kalau di sini sulit ya dia akan melihat situasi dengan yang lain lagi gitu loh. Oh mungkin ini lagi begini, ya udah deh aku di begini dia dulu gitu. Kayak gitu orang yang tidak pernah putus ya. Orang seperti ini sebenarnya cerdas karena dia tidak pernah habis pikiran positifnya gitu loh. Dia selalu oke, oh kalau di sini lagi kayak gini, ya udah aku kesini aja dulu, berpikir kayak gini aja dulu gitu ya. Selalu ada hal yang baik gitu loh di untuk orang yang awakening atau punya perspektif yang berbeda ya. Jadi nggak kaku orangnya. Kan yang tadi aku bilang, kalau datang masalah terus langsung stres segala macem, stagnan, itu emang orang yang kaku gitu lah. Jadi dia merasa hidupnya hanya di situ aja. No, kamu tuh bisa muter loh. Kamu tuh bisa muter 180 derajat gitu ya. Berapa sih, bener ya? jadi jadi orang yang fleksibel loh, gitu loh. Jangan di sini susah langsung semuanya susah gitu. Enggak, satu pintu tertutup ada pintu lainnya yang terbuka, cie gitu. Dan ini juga apa ya, jadi dari setelah kamu bisa melepaskan, aku merasa setelah bisa healing, bisa move on dari masa lalu, justru aku melihat ada sesuatu yang akan kamu rayakan. Mungkin ada seseorang yang akan melamar kamu ya, ada berita baik yang akan kamu rayakan, yang sangat baik untukmu beritanya gitu ya. Sebelumnya kan karena kamu negative thinking atau terfokus sama hal-hal negatif dalam hidupmu atau masa lalumu, kamu jadi nggak ngelihat hal-hal baik di depanmu ya yang ada gitu. Dan ketika kamu mulai melepaskan, kamu mulai bisa melihat semuanya dengan terang, dan kamu juga tahu langkah mana yang harus kamu ambil. Makanya mungkin kamu memutuskan untuk punya hubungan yang serius dengan seseorang nih gitu ya. Atau ada seseorang yang melamar kamu dan kamu merasa kayaknya dia memang bagus ya, baik gitu. Dan kenapa aku merasa kamu bakal nerima, karena ada si awaken ini, ada perspektif yang berbeda. Jadi tidak kaku ya, tidak kaku harus si dia aja yang nikah sama gue gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi juga kamu harus siap menerima seseorang yang baru, yang mungkin berbeda, karena soulmate itu datangnya tidak selalu seperti tipe kamu biasanya atau ekspektasi kamu ya. So ini akan ajan ya, jadi aku stop dulu ya. Kita lanjut nanti. Tapi nggak kelihatan kok. Oke, kita lanjut lagi untuk Cancer. Kejutan indah di sisa tahun 2021. Oh, dia mau jatuh guys, sorry ya. Seven of Pentacles, War of Cups, Page of Cups. Oke, Cancer, di sini aku ngeliat untuk kalian nih kayaknya ada rezeki soal keuangan yang akan datang di sisa tahun 2021 ya.
Hmm, apakah ini hasil dari kerja kerasmu sehingga akhirnya kamu bisa istirahat deh, gitu loh. Ya, ada keuangan yang baik yang akan datang. Ini rezeki juga, ya rezeki untukmu. Dan ya mungkin sih sebenarnya ini keuangan yang bagus datang ya, cuman mungkin tidak sesuai dengan besarannya, itu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, mungkin harusnya lebih besar gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Terus di sini juga aku ngeliat untuk kalian yang berpasangan, ya kayak bakal ada kehamilan baru, anak, kehadiran anak gitu ya, yang warga baru ya seperti itu aku lihat. Ya, so ini dari Wisdom Oracle. Fleksibel, ya benar banget ya, jadi orang yang fleksibel. Oh, I see, ini nyambung banget ya sama awalan tadi. Kamu akan bisa jadi orang yang fleksibel, selalu melihat perspektif yang berbeda untuk segala situasi, jadi tidak kaku ya. Jadi orang yang tidak kaku dan melepaskan segala kekecewaan di masa lalu. Nah, orang seperti ini yang akan selalu dapat petunjuk ya untuk hidupnya kemana arahnya gitu. Dan kamu akan tahu karena ada deep knowing. Di sini bisa dibilang kamu akan dikasih petunjuk, benar-benar kamu tahu arahnya kamu yang bagus itu kemana, yang tepat itu kemana gitu. Ya, nih ada petunjuk nanti datang. Jadi kamu tuh hidup bagusnya tuh kemana gitu, karir bagusnya tuh kemana, yang bisa membawa rezeki itu kemana, nanti kamu dikasih petunjuk. Tapi kamu harus bisa jadi orang yang melepaskan dulu gitu ya. Release release your ex. Oke, seperti itu ya ke Cancer. Semoga ini bisa jadi pesan untukmu, bisa jadi pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.